Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Pandemi, ketakutan, dan Tuhan. Pada abad 14, terjadi apa yang kemudian dikenal dengan istilah Black Death. Lalu kemudian di Minahasa misalnya, sepanjang abad 19, banyak kali terjadi wabah dan gempa bumi. Memang wabah dalam skala lokal, cacar, malaria, dan lain sebagainya. Tapi di awal abad 20 terjadi apa yang disebut dengan flu Spanyol yang menimpa seluruh masyarakat dunia. Tapi di Minahasa sendiri, pada tahun 1908 terjadi wabah cacar. Sekitar 230 orang Minahasa meninggal waktu itu. Nah, pandemi atau krisis-krisis yang lain selalu menyebabkan ketakutan. Dan dengan demikian, maka dalam kaitan dengan beragama, ini rupanya juga menjadi konteks munculnya pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Kali ini saya akan membahas satu topik, pandemi, ketakutan, dan Tuhan. Pandemi COVID-19 mulai menyebar dari Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Lalu kemudian dia menyebar di beberapa negara, masuk ke Indonesia, dan akhirnya itu menjadi pandemi atau wabah global. Ketika virus corona baru mulai menyebar di banyak negara, orang-orang Indonesia tentu sebelum dia masuk ke daerah ini, ke negara ini, menonton itu di televisi. Dan mungkin belum menganggap itu suatu hal yang serius. Tapi begitu virus corona menyebar seantero dunia, dan kemudian dia menginfeksi orang-orang di banyak negara, maka mulai muncul ketakutan. Media memberitakan bagaimana virus corona itu menyebar melalui orang per orang. Maka bandara-bandara ditutup, lalu kemudian pusat-pusat perbelanjaan ditutup, bahkan pusat-pusat ritual masyarakat beragama dunia itu ditutup. Karena untuk mengatasi penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona berbeda dengan malaria. Yang membawa virus itu adalah nyamuk. Tapi yang membuat virus corona ini menjadi suatu hal yang serius dan kemudian dia dengan segera menjadi pandemi global adalah karena yang membawa virus ini adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, maka virus corona mengikuti gerak sosial, politik, ekonomi dari manusia itu sendiri. Manusia yang harus bersosial, harus berekonomi, dan kemudian dia merancang kebijakan politik dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka virus corona itu yang mengambil inangnya adalah manusia, dan dia kemudian mengikuti gerak manusia. Mungkin ini yang membuat virus corona ini dengan segera menyebar seantero dunia. Dengan kemudian dia menjadi pandemi global, dengan daya bunuh dari virus corona ini, maka beratus-ratus ribu orang sakit, kemudian juga dilaporkan beribu-ribu orang meninggal. Apa yang disebabkan? Ketakutan. Hal pertama yang disebabkan oleh virus corona ini adalah tentu krisis medis. Banyak orang sakit, kemudian dilaporkan banyak juga orang meninggal. Ada ketakutan bahwa nanti ketika semakin banyak orang terpapar virus, maka rumah-rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien. Itu yang pertama, krisis medis. Tapi ketika negara-negara, lembaga-lembaga otoritas kesehatan internasional seperti WHO dan negara-negara berusaha untuk mengatasi ini, salah satu hal yang kemudian mereka buat sebagai cara untuk mengatasi penyebaran virus corona adalah social distancing, kemudian physical distancing, artinya jaga jarak, dan kemudian itu mempengaruhi dalam hal relasi sosial, dalam hal mempengaruhi gerak sosial ekonomi dari manusia. Nah, berapa bulan setelah virus ini menyebar seluruh dunia menjadi pandemi global, ketakutan meningkat. Bukan hanya tentang ancaman kematian dan sakit, tapi juga bahwa dengan
masyarakat dunia disuruh, diminta untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan apa saja dari rumah karena dalam rangka untuk menjaga jarak, maka mulai muncul kekhawatiran tentang bahaya krisis sosial, krisis politik, lalu krisis ekonomi. Dan itu menjadi suatu ketakutan yang lain. Lalu kemudian dalam rangka jaga jarak, maka negara-negara sedunia menerapkan stay at home, work from home, yang di dalamnya adalah bahwa para mahasiswa sedunia belajar dari rumah dengan menggunakan teknologi. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Setiap memasuki suatu yang baru, dalam pengertian bahwa sebelumnya orang-orang lebih suka melakukan apa yang sudah biasa dilakukan berabad-abad, maka tentu yang terjadi adalah krisis. Krisis dalam pengertian bahwa di satu pihak hal itu masih baru dan belum dipikirkan apa yang akan terjadi dengan hal baru itu. Tapi hal lama ini sesuatu yang harus segera ditinggalkan karena didesak oleh pandemi atau didesak oleh sebuah kebutuhan untuk mengatasi penyakit ini. Maka kemudian apa yang terjadi dengan tiga krisis ini? Krisis medis, krisis sosial politik ekonomi, dan krisis pengetahuan, dan mungkin juga krisis-krisis yang lain adalah ketakutan. Ketakutan yang tidak hanya dalam skala lokal, tidak hanya secara personal, tapi ketakutan global, massal. Nah, ketakutan sendiri adalah suatu gejala psikologi. Semua orang pernah dan akan lagi mengalami ketakutan pada hal-hal tertentu. Tapi pandemi COVID-19 ini membuat ketakutan itu menjadi gejala sosial, global. Lalu kemudian karena dia sudah terjadi berapa bulan, maka ketakutan juga memunculkan gejala-gejala kultural yang baru. Orang-orang tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersalaman, harus pakai masker, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini suatu hal yang baru dilakukan oleh masyarakat sedunia. Belajar dari rumah, berpengetahuan dari rumah, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama bahwa ketakutan adalah juga gejala religius, gejala keagamaan. Dia tidak hanya kemudian memunculkan suatu gejala kejiwaan, tapi dengan ketakutan yang global dan massal ini, maka orang-orang beragama bertanya, atau kemudian dia didesak untuk merefleksikan lagi tentang siapa dirinya, siapa dia di alam semesta ini, dan siapa dia di alam semesta ini dalam berhubungan dengan yang dia sembah, yang ilahi, yang Tuhan, Allah, dan lain sebagainya yang adikodrati, yang supranatural, yang transenden itu. Pertanyaan klasik muncul. Ketika pandemi COVID-19 terjadi ini, kemana Tuhan? Atau kemudian juga orang beragama bertanya, apakah pandemi COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan? Lalu, apakah pandemi COVID-19 ini adalah balas dendam alam? Atau juga pertanyaan yang membawa orang pada suatu kengerian yang besar adalah, apakah ketika terjadi situasi ketakutan global ini, maka mungkin manusia dan kehidupannya di semesta ini akan musnah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul begitu saja, tapi didesak oleh suatu ketakutan. Ketakutan massal, ketakutan global. Nah, kenapa? Ketakutan adalah gejala religius, gejala keagamaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada yang salah di dalamnya. Ini pertanyaan-pertanyaan khas orang-orang beragama. Tapi dia kemudian memberi informasi kepada kita, sedang ada sebuah perubahan besar dalam hal cara orang beragama yang dipicu oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketakutan massal, ketakutan global. Tentu yang berubah itu bukan Tuhan pada dirinya, tapi konsepsi manusia tentang Tuhan. Kita lihat saja, ketika pandemi ini terjadi, di masa-masa orang sedang mengalami ketakutan massal, ketakutan global,
maka doa-doa orang beragama bersama dengan penerimaannya terhadap teknologi medis dan teknologi digital. Orang-orang berdoa agar segera ditemukan vaksin, segera ditemukan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus. Lalu kemudian orang-orang juga berdoa agar supaya para pekerja medis dapat melakukan pekerjaannya secara baik. Artinya apa? Orang-orang beragama kemudian menerima, mengakui eksistensi, peran, fungsi, manfaat dari teknologi medis. Bukan berarti kemudian dia meninggalkan kepercayaan terhadap Tuhan yang dapat menyembuhkan, Tuhan yang dapat memelihara dia. Tapi ini kemudian pandemi mendorong dia untuk melihat, memahami Tuhan secara lebih terbuka. Lalu kemudian dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan kemudian itu mengharuskan pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah. Ibadah itu harus dibatasi atau bahkan ditiadakan untuk waktu sementara. Maka orang-orang kemudian beralih cara dia mengekspresikan religiusitasnya, keagamaannya pada penggunaan teknologi digital. Orang-orang beribadah dari rumah dengan memakai perangkat internet, dengan menggunakan gadget dan menggunakan teknologi digital yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Di sini Tuhan dimaknai secara terbuka. Memahami Tuhan itu merengkuh semua yang ada di alam ini. Tuhan bukan ada pada semua ini, tapi bahwa dengan imannya kepada Tuhan, maka dia kemudian berharap bahwa kekuasaan Tuhan itu bekerja juga pada perangkat-perangkat teknologi digital dan juga teknologi medis. Ini sebuah revolusi, sebuah perubahan besar dalam hal memaknai tentang Tuhan. Perubahan besar juga tentang iman orang-orang beragama. Dan bagaimana ke depan? Apakah ini kemudian akan menjadi sebuah cara beragama baru? Kita belum tahu. Sebab dengan pandemi COVID-19 ini, maka jarak pandang kita akan masa depan menjadi sangat dekat sekali. Kabur. Tapi bahwa pandemi COVID-19 ini seolah-olah menginterupsi cara beragama kita yang selama ini mengkerangkeng atau menjarakan Tuhan dalam konsepsi kita, dalam lembaga-lembaga agama kita, dalam kepentingan-kepentingan kita. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk kemudian memahami Tuhan itu secara lebih terbuka, secara lebih dialogis, dan kemudian berharap Tuhan itu tetap memelihara kehidupan bersama. Dengan ini meruntuhkan perbedaan-perbedaan atau meruntuhkan strata-strata, meruntuhkan bangunan-bangunan, konstruksi-konstruksi ideologi agama kita. Demikian saya, Denny Pinontoan.